Kita terkejut dengan sikap masyarakat Papua sebagian yang menolak pemekaran yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat, tentunya juga melalui mekanisme atas usulan aspirasi masyarakat di Papua. Namun, Majelis Rakyat Papua kini minta bantuan pimpinan DPR tunda pemekaran wilayah. Oleh karena itu, hal pemekaran memang patut untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa yang diresahkan oleh Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, bahwa pemekaran wilayah yang tidak menunjukkan adanya peningkatan potensi daerah sebaiknya dilakukan peninjauan kembali. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan pikiran dan pandangannya akan daerah pemekaran wilayah. Di balik Papua menolak pemekaran, ada salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikenal dengan wilayah Kesultanan Buton di masa lampau, yakni disebut dengan daerah Kepulauan Buton. Daerah Kepulauan Buton merupakan wilayah yang dahulu berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Dengan perjalanan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, Kesultanan Buton di waktu itu kemudian meleburkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Februari 1950 terjadi pertemuan yang dikenal sebagai Pertemuan Malino. Kala itu Soekarno bertemu dengan Sultan Buton Laode Muhammad Falihi, Raja Bone, Sultan Andi Mapayungki, dan Gubernur Afdeling bagian atau divisi Makassar, Andi Pangeran Petarani. Pada pertemuan itu, Soekarno membujuk dan meminta 3 pimpinan kerajaan wilayah tersebut untuk bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Khusus bagi Kesultanan Buton, Soekarno menawarkan kepada Sultan Buton dengan menjadi Buton sebagai daerah istimewa layaknya Aceh dan Yogyakarta serta dimasukkan ke dalam susunan pemerintahan Indonesia asal mereka mau bergabung dengan NKRI. Penawaran ini disebut-sebut sebagai apresiasi Soekarno akan keteguhan Kesultanan Buton dalam membela keutuhan negeri ini kala itu. Sepintas untuk dikenang dan diketahui generasi hari ini, pada tahun 1942 terjadi pergerakan rakyat di distrik Gu Buton yang sangat mengharukan. Pasalnya, rakyat Buton kala itu dengan heroik menaikkan bendera merah putih atas restu Sultan Buton. Pergerakan itu membuktikan bahwa masyarakat dan Kesultanan Buton ingin merebut kemerdekaan negeri ini. Selanjutnya, tahun 1946, saat Gubernur Jenderal Belanda menggagas sebuah konferensi yang dikenal dengan Konferensi Malino. Kala itu, Belanda mengundang para raja-raja di Sulawesi untuk mendapatkan dukungan pembentukan negara bagian yang disebut Negara Indonesia Timur. Namun, Sultan Buton menolak hasil konferensi tersebut dan tidak membubuhkan tanda tangannya. Ini adalah bentuk komitmen Sultan dan Kesultanan Buton pada proklamasi 17 Agustus 1945. Akhirnya, tawaran Soekarno pun diterima seiring dengan wafatnya Sultan Buton Laode Muhammad Falihi 10 tahun kemudian, yang menandakan berakhirnya Kesultanan Buton. Genap sudah masyarakat Buton menyerahkan dan menggantungkan nasib masa depannya kepada pemerintahan Indonesia. Sayangnya, harapan mendapatkan posisi dan otonomi khusus yang pernah ditawarkan itu hingga kini tidak pernah terlaksana. Saudaraku sekalian dimanapun berada di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu, apabila Papua menolak pemekaran, sepatutnya lah pemerintah pusat harus kembali meninjau dan melakukan pengkajian secara detail akan inisiatif yang telah diputuskan bahwa di Papua akan dilakukan pemekaran wilayah. Sebaliknya, harus juga dilakukan pendalaman terhadap daerah-daerah yang mengajukan pemekaran
Jangan sampai daerah itu memiliki suatu niatan yang tulus serta dapat memberi solusi bagi kehidupan berbangsa. Mungkin saja salah satunya adalah Kepulauan Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini. Sebagai gambaran wilayah, sebab Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri telah menegaskan, daerah yang dimekarkan pun jika tidak ada peningkatan PAD-nya begitu-begitu saja sebelum dimekarkan dan setelah dimekarkan, mungkin baiknya dikembalikan. Hal ini tentu menjadi kegembiraan serta mendukung apa yang disampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebab daerah yang mekar tidak dapat meningkatkan potensi daerahnya, itu hanya akan menjadi beban negara. Sebaliknya, daerah yang harus dimekarkan dan diyakini dapat menggali seluruh potensi daerah yang ada di daerahnya, sebaiknya itu segera dimekarkan, karena mungkin saja itu akan menjadi salah satu jalan negara akan terbantu dari segi apapun, termasuk peningkatan ekonomi negara saat-saat sulit seperti sekarang ini. Sebagai gambaran yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Buton, jika pemerintah pusat berkenan memekarkannya, salah satu potensi yang ada hari ini yakni aspal Buton. Belum lagi potensi yang lainnya. Potensi pariwisata tentu sudah dikenal dunia, yakni Wakatobi. Welcome to Wakatobi Dive Resort in southeastern Sulawesi, sitting on 25 secluded oceanfront. Pemekaran wilayah sudah sepatutnya harus diberlakukan aturan yang tegas. Namun juga tidak boleh menutup semua ruang wilayah yang mengajukan pemekaran, apalagi daerah itu memiliki keterkaitan historis sejarah dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lagi daerah itu ternyata memiliki potensi sumber daya alam yang kaya raya, baik pariwisata seperti di Kepulauan Buton, termasuk potensi sumber daya alam. Hari ini tentu baiknya usulan pemekaran Kepulauan Buton di Sulawesi Tenggara disahuti oleh pemerintah pusat dengan penekanan tegas. Apabila di kemudian hari ditemukan Provinsi Kepulauan Buton setelah dimekarkan tidak memiliki potensi daerah, maka sebaiknya dikembalikan kepada provinsi induknya. Saudaraku sekalian, pemekaran wilayah bisa menjadi masalah, tetapi jika dilakukan secara hati-hati dan tepat akan menjadi solusi kuatnya negara ini menuju kedaulatan NKRI yang sesungguhnya